Saya lanjutkan lagi ya. Jadi ini kalau yang aktif, kalau cuma berdasarkan tanah saja. Jadi ininya dicoba-coba. Ini kalau ini C pertama, ini C kedua, ini C ketiga, kan? Ini D pertama, ini D kedua, ini D ketiga. Tapi ininya kan dibikin berbeda-beda, gitu. Jadi tergantung dari gambarnya seperti apa, yang mana yang nanti ini. Atau kalau misalnya ini per 10 derajat, gitu kan, bisa saja. Maka karena ini dicoba-coba, jadi coba pertama kali kalau 30, terus coba lagi kalau misalnya di atas 30, atau dicoba kalau di bawah 30. Nah, kalau pasif sama, ini ya untuk memudahkan saja. Ya, jadi nggak usah masuk ke dalam sini ya. Jadi kalau misalnya deltanya 0, kemudian sudut gesernya 25 untuk tanah pasir, KA-nya sekian di sini. Terus kalau misalnya ini ya, kalau misalnya sudut gesernya 27 kan, kemudian deltanya misalnya 15 ya, berarti di mana antara ini dengan antara ini. Berarti dia 3 kali interpolasi. Ya. Ini dicari dengan interpolasi. Kalau misalnya sudut gesernya ya, ini kan pakai ini ya. Yang rumus yang ini ya, kita mau nyari KP atau nyari KA-nya ya. Nah, kalau misalnya enggak atau enggak harus, maksud saya itu enggak harus ini masuk ke dicari pakai ini. Bisa saja pakai tabel yang sudah ditentukan. Seperti yang di bawah, yang bawah kanan, tekanan bawah ini, kalau deltanya 0 sampai 30 ya. Terus sudut gesernya 25 sampai 45. Nah, yang ada ini kalau yang bulatnya saja, maksudnya yang 25, 30, 35, 40, 45. Tapi kalau misalnya sudut kita itu ya tidak ada di sini ya, tapi antara misalnya 25 dengan 30 atau antara 30 dengan 35. Terus sudut deltanya antara 0 dengan 10 atau 10 dengan 20. Nah, berarti gimana cara mencarinya? Ya, berarti kita lakukan interpolasi. Ya, itu. Nah, ini untuk kolom ya, kalau menggunakan tabel. Atau bisa juga pakai ini tadi. Nah, yang gambar tadi dimasukkan saja, kalau tadi ini minus ya, ini jadi plus. Atau ini kalau tanahnya kohesif atau tanahnya lempung ya, berlempung. Nah, ini tapi ada nilai CW per C. Nah, lihat ini. Di sini ini sama saja nih. Ya. Bedanya dia kolom itu sudut geser sama deltanya. Ini alfanya 90 derajat. Nah, CWC, kalau C-nya kurang dari 50 kN, maka CW-nya sama dengan C. Ya. Kalau C-nya lebih dari 50, maka CW-nya 50. Yang tadi, untuk dapat ini CW per C ini. Patokannya atau panduannya ini. Nah, terus ada lagi tekanan aktif dengan gaya gempa. Nah, ini yang kalau di daerah gempa ya. Kalau daerah gempa harus diperhitungkan gaya gempanya. Nah, ini gaya-gaya yang diperhitungkan dalam perencanaan dinding penahan tanah untuk tekanan aktif atau gaya dorong aktif dipengaruhi oleh gaya gempa. Yang pertama itu pasti berat tanahnya, W. Kemudian resultan gaya geser dan gaya normal.
resultan, gaya geser, dan gaya normal. F-nya, gaya normalnya. Ketiga, nah 3 ini active force per unit length. Jadi tekanan aktif per satuan panjang. Nah, ini kalau tadi PA, tapi ini PAE. Berarti tekanan aktif yang dengan earthquake ya. E-nya ini yang ini itu dari earthquake. Gempa. Ya. Kemudian horizontal inertial force, ada KH kali W, kemudian vertical inertial force KP kali W. Jadi ini kalau dia dipengaruhi oleh gempa. Nah, ini beda kan, kalau tadi ini adalah beta ya kan. Ini dia nu ya. Bedanya. Ini kalau yang gaya gempa, ininya bukan beta lagi, tapi dia nu ya. Nah, KH-nya dapatnya dari mana? Horizontal component earthquake acceleration. Kemudian G-nya itu adalah gaya gravitasi 9,8 meter kuadrat per second. Kp vertikalnya, vertikal komponen. Jadi gaya, kalau KH itu gaya horizontal, ya, kalau Kp itu gaya vertikalnya, komponen vertikal. Nah, ini jadi dia kalau tadi kan PA itu setengah KA gamma H kuadrat, ya kan? Nah, ini untuk yang dipengaruhi oleh gempa. Nah, dia pakai 1 minus KV kali KA aksen, ya, KA double aksen. Nah, ini masukkan. Dapatnya dari mana? Horizontal komponen quick acceleration ini berarti gaya horizontal. Gaya horizontal itu gaya lateral tanahnya ya. Ini tekanan lateral tanah. Nah, ini sama dinding. Dinding penahannya, berat dindingnya ya. Berat dinding. Jadi kalau misalnya ini kan dia KH itu kan horizontal. Horizontal kan kalau yang ke mendatar itu kan ada berat dindingnya, berat dinding ya. Dinding ini kan punya berat kalau dia dari beton. Ini koefisien aktif untuk gempa itu dimasukkan saja. Betanya dapatnya dari inverse tangan KH per 1 minus KP. KH-nya 1 minus KP tangan geser aksen. Nah, yang ini tadi KH, KP segala macam ini dapatnya dari tabel. Nah, kita masukkan saja kalau ini. Nah, tetanya 0, KP-nya 0. Ya, untuk KP 0, KA aksennya dapatnya dari tabel. Sama ini. Nah, untuk nyari resultannya, kalau tadi kan cuma sepertiga H. Ini enggak. Dia ini. Nah, contohnya ini. Ya. Retaining wall, cohesionless cell backfill. Gamanya 15,5. Ini gesernya 30. Deltanya 15. Tetanya 0. Alfanya 0. Hanya 4 meter. KP-nya 0, KH-nya 0,2. Tentukan gaya aktif yang dipengaruhi gempa. Ini dimasukkan, dapatnya segini. Ya. Ini masukkan saja. PAE itu setengah gamma H kuadrat 1 minus KP KA aksen. Ya. Ini KA-nya dapat dari tabel yang sebelumnya. Nanti tabelnya saya lengkapin, karena tabelnya itu lumayan banyak ya. Tabelnya itu ya.
tabel dan grafik. Nah, ini tabel. Kalau ada tabel, kalau tetanya 0, kalau tetanya 10, kalau tetanya 5, kan? Yang 8 tadi tetanya 0. Kalau tetanya 5, dia lain lagi. Ya. Ini nah. Untuk nyari KH aksennya. Nah, untuk KH-nya ini. Jadi KH per 0,1 desimal. Ini untuk kolom ya. Nah, jadi tinggal dicari aja. Tadi dia mintakan resultannya. Resultannya di mana Z-nya. Ini masukkan dapatnya 1,69. Itu contoh 13-12. Kemudian 13-13. Nah, ini H-nya 28 feet. Ininya surface-nya 20. Ada nilai kohesi. Nah, ini ada nilai kohesi, ya. Kalau tadi kan C-nya sama dengan 0, ya. Ini C sama dengan 0 yang ini. Kalau ada C-nya, ya, berarti kalau ada nilai kohesi, itu bagaimana? Ini gamanya 118 lb per feet. Ini kan cuma beda di satuan saja. Cara pengerjaannya sama rumusnya. Nah, tentukan PAE-nya. Nah, dia dicarinya ya C aksennya C untuk earthquake-nya. Jadi C aksen dibagi gamma kali H. 165 dibagi 118 dikali 28. Ini 0,0499 dibulatkannya 0,05. Gesernya 20 ya. Nah, ini dia PAE-nya ini gambar 1332 coba saya lihat. Bentar. Saya lanjutkan. Ini dia tuh saya ngelihatnya buku ini ya. Kalau kalian mau ini lihat contoh kasus untuk perencanaan dinding penahan tanah itu lihat buku Braja M. Das. Braja M. Das. 1332. Nah, ini ya. Bentar saya ambil dulu jadi. Jadi dapat PAE aksen itu ya dari grafik ya kan. Saya ini akan ditambahkan. Nah, ini nih
dia kan rumusnya ini ya. Tapi ini harus tahuin dulu PAE bintang ini. PAE-nya itu dapat dari ini apa? Ini kan surut gesernya 20. Nah, ini surut geser 20 ya. Sekarang C-nya tadi berapa? 0,05. Berarti ini 20 0,05. Ambil yang ini kan berarti yang ini 20. Nah, terus ke sini samping. Nah, dapatnya segitu. Makanya ini dapatnya 0,207 ya. Nah, kali apa? Ya tergantung dari apa kalian dapatnya berapa. Enggak harus 0,207. Kan di sininya berapa? Ini apa? Ini 0,2 yang ini ya. Ini PAE-nya dapatnya dari grafik. Yang ini. Nah, masukkan. Jadi dapatnya 0,207 dikali 118 H kuadrat. Dapatnya ini. Ini untuk gaya aktif apa dengan earthquake atau dengan gaya gempa. Ini 13 apa yang 13. Nah, kemudian ini coba dikerjakan ini ya. Ini tingginya 8 ya kan. Nah, 8 meter kemudian berat isi ini berarti gamma ya. Gammanya 21,1 kilonewton, C-nya itu 0, surut gesernya 38, tetanya 10 derajat apa ini apa wall friction yang tadi kayak tadi. Jadi digambarkan dulu. Nah, ini malah alfanya sama dengan 0 ya kan. Berarti dia dibikin di sini. Nah, kemudian ini kan. Jadi ininya berapa? Nah, ininya sekarang ini apa namanya? Dia kan minta using column equation, berarti dengan menggunakan persamaan kolom ya, hitung force aktifnya, tekanan aktif pada dinding ya untuk apa? Untuk apa nilai sudut ini delta aksennya ini sudah ditentukan untuk sudut gesek dindingnya itu yang sudah ditentukan ya. Juga ya arahnya dan lokasi resultan. Arah dan lokasi resultan. Jadi kalau misalnya ini delta aksennya 25 derajat sama 19 derajat gimana? Itu dari mana delta aksennya? Ini kan? Itu. Ini PA-nya. Nah, ini berapa? Berapa PA-nya? Ini kan sudah ditentukan ini biasanya 38. Ini yang ini 10 derajat. Nah, nggak usah nyari lagi. Ini saya tentukan 10 derajat. Nah, berapa PA-nya? Ininya alfanya sama dengan 0 karena dia nggak miring kan. Ini jadi tinggal masukkan yang kayak gini rumus yang awal tadi. Ya. Kalau ini berarti alfanya kan 0 ya. Berarti 90 dikurang 10 plus 0 kan. Jadi berapa? 80 ya. Nah, jadi ini sudah ditentukan. Jadi tinggal masukin aja tuh. Yang yang soal yang ini. Nah, coba dikerjakan. Saya itu ada di kampus Senin sama Kamis ya. Senin sama Kamis. Saya ada di kampus Senin dan Kamis. Karena Senin dan Kamis itu saya piket. Coba dikerjakan dulu.
Nah, nanti apa namanya, asistensikan di kampus ya. Saya ada di kampus Senin dan Kamis dari sore sampai dari pagi sampai sore. Nah, ini bentar ya. Nanti saya sharekan buku Braja Emdas ini. Silakan dibuka. Ini buku Braja Emdas. Saya sharekan dulu. Jadi kalian bisa bisa karena itu tabelnya cukup panjang ya, cukup banyak maksud saya itu. Ntar saya sharekan dulu, nanti saya lupa. Nah, ini buku Braja Emdas ini jangan di print ya. Jangan di print, jangan difotokopi. Makanya saya kasih ininya saja, filenya saja. Nanti kalau kalian fotokopi nanti kena ini lagi, kena pembajakan. Kalau misalnya ada temannya yang mau minta, cukup kasih e-booknya saja. Jangan dikasih, jangan di print ya. Ini saya kasih. Oke, Bu. Karena kalau kalian print, nanti kalian harus bayar lisensinya. Baik, Bu. Bentar. Ini kan katanya yang Braja Emdasnya. Bentar, karena cukup besar. Ini untuk kolom itu dia kan karena banyak sudut yang digunakan, jadi semuanya itu pakai tabel sama pakai grafik. Jadi kebanyakan kalian nggak harus masuk ke rumus. Ini Braja Emdas. Nah, terus pesan saya satu lagi, buku ini share-nya cuma ini ya, cuma untuk kalangan IGM aja. Ini karena beli ini. Nah, ini sudah saya taruh di sini. Jadi materi yang Ibu sering kasih ke kalian itu kebanyakan sebagian besar itu dari buku ini. Dan sudah.
Nah ya, ini apa sudah saya link di sini. Ini namanya Principle of Geotechnical Engineering, buku itu, ya, buku SIDAS tadi. Nah, ini kan apa soal, silakan dikerjakan, ada 2 soal ini. Nah, di buku itu ada contoh yang mirip ini yang bisa kalian kerjakan, ya. Contoh-contoh di Braja MDAS itu, jadi soal ini itu bisa kalian kerjakan melihat contoh-contoh yang ada di buku apa tadi yang Braja MDAS itu. Nah, silakan dikerjakan ini. Nah, untuk asistensi, ya, saya itu ada di kampus Senin dan Kamis. Ya. Senin pagi itu saya mulai jam 8 sampai jam setengah 6. Nah, ya, kalau Senin. Nah, silakan datang ke kampus. Jadi kalau Selasa di luar Senin dan Kamis, Ibu jarang di kampus karena Ibu ada kegiatan di luar. Oke, ada yang mau tanya? Ada nggak? Bagus? Belum ada, Bu. Kerjakan dulu ya. Kalau misalnya ada mentok, silakan datang ke kampus hari Senin atau hari Kamis ya. Ini hari Selasa kan? Kamis nanti silakan asistensi. Oke? Sudah bisa dimengerti? Paham nggak? Bisa, Bu. Oke, kalau ini berarti untuk tekanan lateral hari ini materinya habis ya. Nah, minggu depan kita masuk ke desain dinding penahan tanahnya. Di konstruksi dinding penahan tanahnya itu sendiri. Oke. Demikianlah ya, terima kasih sudah hadir di pertemuan hari ini. Silakan kerjakan yang PR-nya tadi. Kita jaga kesehatan. Bu, mau nanya, Bu. Silakan. Bu, sistem asistensinya ini gimana, Bu? Nah, kan saya bilang tadi, silakan datang ke kampus Senin dan Kamis. Ya. Satu-satu ya, Bu? Ya, tergantung kalian datangnya orang berapa. Pokoknya hari Senin dan Kamis. Kalian lihat dulu, Senin dan Kamis tuh kalau misalnya saya lagi ngajar, ya saya nggak bisa. Berarti kalian harus tunggu. Pokoknya saya ada di kampus itu Senin dan Kamis. Ya. Kalau mau asistensi, silakan datang ke kampus. Ya. Oke. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya tutup ya. Terima kasih sudah hadir. Saya tutup pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.